Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ulestiawan dengan NIM 0515980888, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bogor Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Baik, akan langsung saya mulai saja untuk pengerjaannya. Di sini saya menggunakan software YEd dari YWorks sesuai dengan modul 3 dan juga tutorial yang diberikan oleh ibu dosen. Baik, akan langsung saya bacakan untuk kasusnya saja. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dan juga akan langsung saya kerjakan dan masuk ke langkah pertama, yaitu menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari kasus kita dapat menyimpulkan dan atau menetapkan dari entiti yang terkait. Saya akan susun kurang lebih seperti ini agar tidak terlalu memakan tempat. Di sini akan saya tulis dengan mahasiswa, lalu ada mata kuliah, dan juga dosen. Untuk poin pertama seperti itu saja cukup. Kita hanya menetapkan si entity atau entitasnya saja. Lalu nomor 2, menentukan atribut-atribut dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Kunci atau key yang dimaksud di sini adalah PK atau primary key. Jadi akan saya tulis PK atau primary key-nya terlebih dahulu. Dan juga masing-masing satu atribut agar tidak terlalu banyak. Atribut PK mahasiswa adalah NIM, lalu atribut PK mata kuliah adalah kode MK atau kode mata kuliah, lalu dosen adalah macam-macam, bisa NIP, NIDN. Saya akan menggunakan NID aja, nomor induk dosen. Lalu untuk mahasiswa atributnya ada nama mahasiswa, saya akan tulis dengan nama MHS. Lalu mata kuliah, atribut lainnya adalah nama mata kuliah, saya akan tulis dengan nama MK. Dan juga untuk dosen, atributnya adalah nama dosen. Dan juga jangan lupa untuk si garisnya untuk menghubungkan antara entity dan atribut. Untuk langkah nomor 3, yaitu menetapkan seluruh himpunan relasi di antara entity dan foreign key. Di sini dan foreign key-nya juga jika ada ya. Jadi yang pentingnya ini kita akan menetapkan seluruh himpunan relasi di sini. Saya akan kembali untuk kasusnya. Di sini mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau beberapa mata kuliah. Jadi relasinya adalah mengambil di sini. Tapi agar lebih bagus, saya akan tulis dengan meregistrasi saja. Dan juga untuk mata kuliah dan dosen, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini relasinya adalah mengajar berarti ya, atau mengampu juga boleh. Saya akan terus mengajar. Kalau lebih seperti itu untuk nomor 3. Lalu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan untuk derajat relasi ini kembali ke kasus lagi. Dan saya akan menyebutkan untuk tiap keyword atau kata kuncinya agar lebih mudah untuk dikerjakan. Di sini kata kunci antara mahasiswa, meregistrasi dan mata kuliah adalah mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa, kata kuncinya adalah setiap mahasiswa, maka dari itu kita akan menggunakan many di sini ke meregistrasi.
Setiap mahasiswa dapat mengambil satu atau beberapa mata kuliah dalam satu semester, dan kata kuncinya adalah satu atau beberapa. Berarti satu atau beberapa kita ambil yang ini. Jadi one or many, satu atau beberapa. Lalu masuk ke dosen mengajar mata kuliah. Sini setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Hanya bisa diajar berarti kita pakai one and only one. Dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Minimal satu mata kuliah berarti lebih juga boleh. Sama seperti sebelumnya kita menggunakan ini, one or many. Sedikit ini. Kurang lebih seperti ini untuk si nomor 4. Lalu nomor terakhir dan atau nomor 5, melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ya, bagian mahasiswa meregistrasi mata kuliah itu di sini ada many to many. Many itu ya one or many sih sebenarnya. Oke, itu kita perlu untuk breakdown untuk si ERD-nya. Untuk relasinya kita hapus dulu. Kita akan tambahkan satu entity di sini. Itu registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini tuh akan mempunyai dua atribut utama. Dari di sini ya, yang ngambil dari mahasiswa 1, ngambil dari mata kuliah 1. Atributnya dua-duanya PK, primary key. Itu NIM dan juga kode MK. Registrasi kita geser segini cukup. Tambah satu lagi di sini akan menjadi kebalikannya meregistrasi, yaitu di registrasi. Sini kita akan menggunakan one. Di sini juga sama, dan bagian sininya akan saya tarik garis agar bagus. Ya. Tinggal ubah arrow-nya jadi many. Ya, kurang lebih seperti ini untuk langkah terakhir, dan ya kurang lebih seperti ini untuk ERD-nya dari kasus yang di perguruan tinggi. Mahasiswa punya atribut NIM dan nama mahasiswa. NIM sebagai primary key. Setiap satu mahasiswa meregistrasi banyak di sini untuk NIM dan kode MK, dan banyak NIM dan MK diregistrasi ke satu mata kuliah. Lalu mata kuliah sendiri memiliki satu primary key, yaitu kode MK dan juga nama MK untuk atributnya. Dan satu atau banyak mata kuliah diajar oleh hanya satu dosen, dan juga hanya satu dosen mengajar satu atau banyak mata kuliah, dan dosen sendiri memiliki primary key NID dan juga atribut nama dosen. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya Nanda Aulia Setiawan pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi untuk Ibu dosen. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.